الغزالي وإلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسبق المقدم محمد بن علي بعلم وإلى سيدنا حبيبنا خط الأنفاس بن عبد الرحمن عطاس وإلى سيدنا حبيبنا عمدتنا خط الإرشاد وغيث العباد البلاد حبيب عبد الله بن علاء الحداد وإلى الشيخ علي بن عبد الله بارش الشيخ أحمد بن موسى بن عجير وإلى الشيخ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الأسقلاني وإلى الشيخ محمد حسن الله صلى وإلى الشيخ سالم بن سمير الحضرمي وإلى محمد النووي بن عمر بن تميم وإلى سيدنا عثمان بن عبد الله بن عاكم بن يحيى وإلى شيخنا محمد أمين بن حجي وعن علي أصول وفرعنه وإلى أخي الحبيب علي بن عبد الرحمن الهرشي وإلى أخي الحبيب علي بن حسين عطاس وإلى أخي أبي سليم أحمد بن جدان أصول وفرعنه والشيخ بن أبي الدنيا والشيخ الدين أحمد بن حجر الهيثمي وإلى الشيخ زين الدين بن علي المعمري والشيخ زين الدين بن علي وإلى الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي الملك الأصول وفرعنه وإلى شيخنا يوحنا زين بن حجي بن عامر شيخنا عبد الله موسى شيخنا ابن الحرب والشيخنا شريف الدين بن حجي بن عامر والشيخنا شريف بن علي الجبري والشيخنا عبد الرزاق بن حيدر أصول وفرعنه أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتح الله وإلى المرحوم الوالد شيخ بن جعفر بن أحمد وإلى الوالد عمر بن حجي أنور بن بخاري وإلى المرحوم سلمة بن جوان بن سعيد إلى المرحوم حجي بن قاسم بن مسلم وإلى روحي المرحوم عبد الله بن سامي إلى المرحوم حجي معاوية بن آيات وإلى المرحوم محمد بن حجي عبد الله وإلى المرحوم مرتضى بن حجي عبد الله وإلى المرحوم عبد الرحيم بن أحمد وإلى المرحوم حجي نسمة بن حجي عبد الرحيم وإلى المرحوم عبد الله بن حجي عبد الله وإلى المرحوم محمد بن بن داري وإلى المرحوم محمد ناصر بن محمد وإلى الحجة لأني يريدون بمديرة سترسنا وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جدادنا وشيخنا ومعلمنا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مأواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas wa hibba lin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman wa akal dhahka fa inna kasrat dzati tumilu qalba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur di malam hari ini yang mana Allah masih berkenan kepada kita memberikan nikmat sehat, afiat, panjang umur. Mudah-mudahan semua itu dapat kita jadikan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang perkataan seorang sahabat Rasul yang mulia
yang bernama Umar bin Khattab. Di antara perkataannya yang akan kita bahas, wa ara'aitu jamil mal falam ara malan afdala minal qada'ah. Kata beliau, aku tidak memperhatikan, artinya aku memperhatikan semua harta, maka aku tidak melihat harta yang paling mulia daripada sifat qanaah. Artinya sehebat apapun, sebanyak apapun harta, yang paling istimewa adalah qanaah. Qanaah artinya menerima cukup pemberian Allah. Ya. Di sini diterjemahkan wa yatarku tatallu'i ilal mafqudi wal istighna'u bil mawjud. Itu namanya qanaah, yaitu meninggalkan kepada barang yang tidak ada, atau meninggalkan memandang kepada yang hilang, dan merasa kaya, merasa cukup dengan yang ada. Itu merupakan harta yang paling mulia, yang tidak ada tandingannya. Jadi kalau sesuatu yang memang nggak ada, dia nggak akan cari, dia nggak akan berusaha supaya hal itu harus dapat dari dirinya. Yang dia rasa senang adalah apa yang ada. Itu disebut qanaah. Bisa aja terjadi pada diri kita. Contohnya, dia biasanya bangun tidur merokok mamanya. Tahu-tahu rokoknya habis, gimana? Harus qanaah, ya kan begitu ya. Atau mendusin tengah malam nih, jam 2, biasanya ngerokok, ternyata rokoknya habis. Kalau dia nggak sifat qanaah, akhirnya apa? Puntungnya disambung-sambung menjadi rokok. Harusnya ya udah apa adanya, terima aja. Gantiannya permen dah begitu, gitu ya. Atau biasanya dia pulang dari sholat subuh ngopi, ternyata begitu dia pulang tanyain ada kopi, habis bang. Ya udah yang lain aja, teh habis juga. Ya udah minum air putih, itu namanya qanaah. Kalau dia bilang gimana sih lu, kan gua kasih duit, itu nggak qanaah ya. Itu disebut begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nas. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang wara, maka kamu menjadi sepaling ibadah manusia. Artinya wara adalah orang yang paling akhlaknya tinggi. Wara itu sulit untuk diambil secara luas, karena yang namanya orang wara tidak usah sampai lututnya kelihatan, dia buka baju aja dia kagak mau di tempat umum atau kelihatan orang. Walaupun dalam segi dosa tidak, bagi laki-laki kumpul boxernya ketutup, dengkulnya ketutup. Artinya bukan boxer dengkul doang, tengah-tengah kagak ya. Artinya di sini kemari ketutup gitu ya. Tak salah lagi, cuma pusar itu bentuknya, tengah-tengah kagak ya. Jadi ketutup tuh dari atas sampai bawah. Dia diri nggak dosa dia. Kenapa? Sudah tertutup auratnya. Tapi orang yang marah nggak mau, karena dia tidak pakai baju, malu dia. Itu namanya wara. Dua, walaupun selapar-lapar dia nggak sembarangan masuk ke tempat warung makan, nggak sembarangan. Seandainya dia pun beli, dia nggak makan di situ, itu namanya wara. Kalau kita terus aja kagak wara. Anak-anak kita lagi punya duit, tidak ajak teman makan sono yuk, satenya enak gitu. Atau di sono yuk, oh sop buntutnya asik gitu ya. Benar kan ya? Makanya kalau kita bisa wara, takun a'badan nas, kita dianggap adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. Karena dalam segi agama, apapun yang kita lakukan suatu yang baik namanya ibadah.
Dari mulai mau tidur sampai tidur lagi itu kalau kita lakukan dengan cara yang dituntun oleh Nabi, ibadah. Mau tidur ya kita berwudu, nafas. Khawatir nanti kalau kita pulas terus-terusan rohnya nggak balik lagi, mati. Insyaallah dalam keadaan wudu, itu udah ibadah tidak. Orang mati kan, orang mau tidur kan mati kecil namanya. Bisa aja Tuhan nggak kembalikan rohnya. Nah beda. Innalillahi begitu ya. Tadi dia wudu dulu. 2, dia tidur niatnya kok tidurnya jam 10 udah tidur. Mudah-mudahan ntar jam 3 bangun mau tahajud. Itu udah ibadahnya. Atau mudah-mudahan subuh jangan kesiangan, ibadah ya kan? Atau dia tidur tujuannya supaya apa? Supaya besok pagi mau usaha buat nyari duit buat anak istri sehat, seger, itu ibadah namanya. Yang penting niatnya itu baik, ya, gitu, ya. Jadi kalau kita ibadah banyak, ya. Tapi kalau orang warak sudah mencakup semuanya, termasuk orang yang paling banyak ibadahnya. Kemudian wakun qani'an takun asykuran nas. Dan jadilah kamu orang yang menerima cukup, qanaah. Maka kamu termasuk manusia yang paling banyak bersyukur. Sini adalah kamu termasuk sepaling syukur manusia. Paling banyak bersyukur adalah orang yang qanaah. Karena orang qanaah itu adalah merupakan punya gudang yang gak ada habis-habisnya. Kata Nabi, al-qanaatu kanzun la yafna. Orang yang punya sifat qanaah adalah gudang yang tidak akan habis. Kenapa? Karena dia selalu menerima apa adanya. Orang kalau udah menerima apa adanya, kayak orang kaya dia, melebihi orang kaya. Biar dia kaya, tapi kalau masih kurang, namanya miskin. Ya. Banyak orang sekarang kaya tapi miskin. Kenapa? Rasanya masih kurang aja. Gajinya udah gede banget, perasaan si anu gedean lagi. Kenapa gue segini? Itu kan gak syukur namanya. Ya. Hadirin sekalian, syukur artinya menerima pemberian Allah apa adanya. Itulah yang Allah suka dari kita. Jadi kalau Allah berikan apa adanya kita terima, kita pun ibadah sekemampuan kita. Kata Allah, saya pun terima ibadah kamu. Kenapa? Kamu terima. Kadang-kadang orang yang tidak terima, Allah bilang ibadah kamu aja belum benar, itu gimana aku terima? Kita sholat, ya, yang namanya kita sholat khusyuknya udah ya paling berapa menit atau detik lah. Di mana Allah menerima sholat kita? Tapi kalau kita selalu qanaah, Allah mengatakan, ya kurang dikit gue terima. Ya. Kenapa? Dia qanaah. Aku kasih rezeki segitu aja terima cukup, nggak pernah ngeluh. Gimana Allah kasih banyak? Lu kasih banyak malah nggak benar ya. Biasanya orang kalau dikasih lebih banyak gimana? Suka maksiat, gitu ya. Makanya kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki, biarin banyak, asal dapat dimanfaatkan berbuat yang baik, gitu. Sebab bisa aja rezeki banyak tapi digunakan untuk maksiat. Dan bahkan kadang-kadang dia mati belum digunakan untuk hal-hal yang baik. Ingat dalam sebuah kitab dinyatakan hadis Nabi, kata Nabi, orang-orang mati ngomong begini, innal fadla fi aidikum kana fi aidina wa nahnu la nunfiqu fi sabilillah wa hisabuhu wa baluhu alaina wal manfaatu li ghairina. Ini Nabi memberi gambaran tentang omongan orang-orang yang pada sudah mati. Nabi mengatakan sesungguhnya karunia, kalau secara luasnya al-fadla itu sesungguhnya kebun yang lebar,
rumah yang bertingkat, mobil, pakaian yang harganya mahal segala macam, yang sekarang kamu miliki, kata orang yang mati ini, yang sekarang tuh kamu miliki oleh orang-orang yang masih hidup, karena fi aidina, dulu milik kami, kata mereka. Ya, tuh tanah, ya, kontrakan, mobil yang kami beli dengan harga mahal, saya maket-maketnya ditutupin dulu. Begitu dia mati, bilang dulu punya gue, sekarang milik kamu. Sama dengan orang Betawi, ya. Benar nggak orang Betawi itu dulu, sekarang, ya. Saya lihat dalam film Bunyamin apa itu, digambarin sama, ya, itu juga gimana tuh? Ini dulu tanah babe gue nih, dulu tanah babe gue nih, dari sono-sono. Sekarang punya orang nih, mau jangan ngomong lah, kan gitu ya, bener kan? Dibanggain dulu, sekarang sama orang udah mati begitu. Dulu itu milik saya, kata mereka yang mati. Karena fi aidina, tapi wa nahnu la nunfiqu fi sabilillah. Tapi saya, waktu kami masih hidup, kami tidak dermakan, manfaatkan untuk di jalan Allah. Pelit, buat ngaji kagak mau, buat maulid kagak mau, buat bangun masjid saya pelit. La nunfiqu fi sabilillah. Terusnya wa nahnu la nunfiqu fi sabilillah wa hisabu wa baluhu alaina. Tetap kata mereka yang mati, hisabannya, perhitungan amal yang kami tinggalkan, dan segala macam hal ihwannya tanggung jawab kami. Itu tuh harta yang begitu banyak, tetap yang ditanya oleh Allah, siapa pemilik yang pertama yang nyari ini? Wal manfaatu lil ghairina, katanya. Tapi kemanfaatannya, harta yang kami tinggalkan untuk orang lain. Artinya istrinya, anaknya dibagi-bagi, udah dijual sama orang lain. Yang dia miliki adalah harta yang pernah dikeluarkan semasa dia hidup. Ini kata Nabi, ya. Saya nggak gede-gede. Kalau saya coba mati dah. Ya. Makanya kalau kita diberikan ini, ya, qanaah, apa adanya aja. Apalagi dikasih banyak, alhamdulillah, syukur kan, manfaatkan untuk kita simpan kepada Allah. Kemudian wahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah kepada manusia sebagaimana kamu mencintai kepada dirimu sendiri. Ini sering diucapkan kata Nabi. Kalau kita ingin mempunyai suatu hubungan yang baik kepada tetangga, manusia siapa aja, cintai mereka sama seperti kita cintai diri kita sendiri. Kalau kita itu diketok sakit, jangan ketok orang. Kalau kita dicela sakit, jangan celah orang. Gitu. Kalau kita difitnah sakit, jangan fitnah orang. Nggak enak, ya kan? Jadi kalau rasanya apa yang terjadi pada diri kita itu nggak enak, jangan kita timpakan kepada orang. Kalau rasanya yang diberikan kepada kita itu nikmat, wah enak banget nih, kita bagi orang. Begitu. Di sini cintai kepada manusia seperti kamu cintai dirimu sendiri. Kalau seandainya kita orang bagi duit, enak nggak? Kita juga bagi aja lagi orang. Rasanya enak gitu. Kita bagi aja, walaupun tidak sama dengan orang yang bagi, yang tetap kita membagi juga, namanya. Rasanya enak gitu. Ya. Kemudian jadi apa kita kalau cintailah kepada manusia seperti apa yang kau cintai terhadap dirimu sendiri. Takun mukminan, niscaya kamu menjadi orang yang mukmin. Ini ujungnya ya. Kalau ingin disebut mukmin oleh Nabi, kami orang yang beriman. Gimana? Itu cintai saudaramu seperti cintai diri kita kan? Gitu. Kalau seandainya lapar atau nggak enak,
kita makan ingat orang yang susah gitu. Ini kadang-kadang suka dibuang-buang, ya, dibuang-buang, nggak habis. Kita lihat di televisi banyak yang pada makan nasi kering, ya, itu kan saudara kita semua. Terutama di pesta-pesta nih ya, di tempat resepsi perkawinan saya lihat, masya Allah. Kadang-kadang saya bingung, kalau nyendok tuh banyak banget, habis kagak dimakan. Apa sih manfaatnya? Belum habis pindah lagi tempat lain. Harusnya kita kalau orang yang mukminan itu sendok sekedarnya, yang penting saya habis makan. Kalau kurang baru nyari lagi. Ini nggak ada, saya kan dipenuhin. Ya, tahu-tahu nggak habis, tumpuk aja udah. Sehingga ikannya masih banyak. Saya bilang orang nggak ingat orang susah. Banyak nggak begitu? Saya nih Bapak sekalian dari kemarin ini undangan mulu. Semalam walaupun hujan-hujan maulid juga basah-basahan terus. Nah apa? Ya udah makan di mana-mana. Makanya udah berapa hari ini nggak pernah makan di rumah saya. Gemuk. Oh gitu. Ya mau kan gitu mak ya. Makan berapa ayam yang makan. Terusnya lagi wa aqilla dhahka fa inna kasratat dhahki tumitul qalba. Dan kurangi tertawa, maka sungguhnya orang yang banyak tertawa mematikan hati. Sekarang yang namanya televisi gak ada yang nangis, tawa mulu. Berarti tukul ya. Begini orang ikutin. Itu kata Nabi, hati jadi mati. Apa hati mati? Gak ingat akhirat, senang aja ingat. Hati yang bisa hidup selalu ingat akhirat. Kenapa? Kematian datang yang mendadak. Kalau pas kita lagi ketawa, nanti mulai akhirat. Ingat kita lagi begini sedih, astagfirullah, la ilaha illallah, mati mendingan gitu. Terus sekarang hati mereka mati, sehingga matinya hati mereka tidak takut lagi kepada Allah. Saking asyiknya ketawa, udah zuhur, udah asar, udah waktu mereka nggak sholat. Benar nggak? Benar. Saking girangnya, hatinya mati, lupa kepada Allah. Padahal dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mati itu enggak kayak binatang. Kalau binatang mati jadi debu. Ya. Tapi kalau orang manusia mati harus punya tanggung jawab. Makanya orang-orang yang tidak beramal baik, terutama orang kafir bilang, ya laitani kuntu turaba. Al-Quran. Allah mengatakan orang-orang yang tidak ibadah di alam dunia ini, terutama orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Celaka ya Allah, kalau gitu enakan jadi debu dan mati. Kenapa? Karena dilihat binatang-binatang yang mati tidak disembelih untuk kepentingan umat Islam. Artinya kalau binatang yang dijadikan akikah, dijadikan korban, itu nanti di akhirat dia hidup kembali buat kendaraan yang berkorban. Tapi kalau sekedar potong untuk dijual, itu nanti di sana jadi debu ya, dan tidak masukkan ke neraka. Makanya orang kafir bilang, mendingan kayak binatang dari jadi debu daripada dia di akhirat hidup dibakar. Ya laitani kuntu turaba. Kan enakan jadi debu, walaupun dibakar juga debu, gitu ya. Kalau manusia tidak, karena manusia Allah udah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kalau sampai di dunia dia tidak manfaatkan umurnya segala macam untuk ibadah, dia tanggung jawab di hadapan Allah. Kita akan ketemu Allah nanti. Kapan?
Ya nanti kalau udah mati. Nggak bisa, ya nggak lolos mati belum bisa. Kan ingat ada cerita kan Nabi Idris, kalau nggak salah Nabi Idris ya, yang punya teman Israel, temannya Israel. Suka dia tanya Israel, kalau surga cakep nggak katanya. Gila, neraka serem gitu dia cerita. Terus kata Nabi Idris, Israel, gue pengen masuk surga. Itu kata Israel, kalau masuk surga mati dulu, nggak bisa nggak mati. Ya kalau mati masuk surga. Nah kalau teman boleh nggak ngobrol? Ya udah berdua di ngobrol aja. Kalau kita, gitu. Kalau gitu minta izin sama Allah, dah boleh nggak saya mati dulu? Ya akhirnya apa? Diizinkan oleh Allah karena memang belum waktunya mati. Gak dicabut rohnya, cuma dibawa jasad dan ruhnya masuk surga. Ya jalan-jalan di Israel, ayo kita jalan-jalan ke hotel bintang 7 kan? Ya ajak jalan-jalan. Begitu sampai di surga gak mau balik ke dunia. Ya udah sampai di surga, kata Israel, udah cukup kan melihat doang. Enggak mau balik, cakep banget. Kata Israel, itu nggak bisa, harus balik kan belum mati. Gitu. Dan Nabi aja betah. Dan dia udah punya sifat istimewa dalam dirinya di dunia. Begitu masuk surga nggak mau pulang. Ya mungkin. Inilah cerita-cerita para nabi yang memang temannya para malaikat. Ya. Jadi orang yang banyak ketawa bisa mematikan di punya hatinya. Tapi jangan juga nggak ketawa. Kenapa? Ya ketawa boleh, tapi ada batasnya. Kayak Nabi suka bercanda juga, cuma jarang-jarang bercandanya. Kalau kita kan terus-terusan. Terusnya, wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasiha. Dan saya melihat semua kebaikan, maka tidak aku melihat kebaikan lebih bagus, lebih istimewa, lebih utama daripada nasihat. Jadi menurut kata Sayyidina Umar, kebaikan yang terbaik dari segala yang baik adalah nasihat. Sesuai dengan firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Itu kan sifat orang yang beriman. Ya. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa waktu manusia selalu berada dalam kerugian. Artinya kerugian itu nggak pernah ada untungnya. Biar yang hebat banget tetap rugi, biar yang amal banyak tetap merasa rugi. Tapi ada illanya, illal lazina amanu. Yang nggak rugi orang yang beriman. Satu, wa tawasau bis illal lazina amanu wa amilus, dan juga beriman disertai amal soleh. Ada lagi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan orangnya itu selalu berwasiat, saling menegur, saling menasihati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Itu doang yang beruntung. Semua kata Allah manusia rugi, cuma satu beriman, kedua amalnya soleh, selalu ngingetin tentang kebenaran. Namanya nasihat. Makanya kita suatu kewajiban terhadap anak kita itu selalu ngingetin. Kita ngingetin anak kita, ayo bangun-bangun dekat subuh, sampai ngingetin kita. Ya. Ayo sholat, yang belum, ngingetin kita juga. Tapi ada juga orang tua, suayang, dia kagak, ada gak? Oh anak kita, kok mulu gak suayang, dia kagak. Jadi saling menasihati. Nah nanti kita akan mendapat nasihat dari diri kita sendiri. Ya, namanya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling memberikan wasiat tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Itulah orang yang beruntung. Sekian banyaknya manusia. Yang lain rugi,
Makanya firman Allah itu diawali dengan kata wau, sumpah, demi. Kenapa pakai deminya itu waktu? Karena waktu sangat berharga. Sedikit aja kita lengah dengan waktu, rugi. Ya. Yang dianggap gak rugi. Kenapa? Karena waktu yang udah lewat gak akan balik lagi. Amin. Barang malaikat itu yang istimewa. Kalau semuanya sendiri udah 27 kali juga nggak ada amin barang malaikat. Masih ada kekurangannya. Padahal udah banyak yang melakukan. Ini namanya gambaran-gambaran yang dilakukan. Makanya kata Sayyidina Umar, aku melihat semua kebaikan, maka aku tidak melihat kebaikan lebih utama daripada nasihat. Apa nasihat? Ya sidqu fil amal. Yang namanya nasihat itu ialah benar di dalam amal perbuatan. Ya, nasihat artinya benar dalam perbuatan. Ada dalam satu hadis kitab Arba'in An-Nawawi, ad-dinun nasihah, katanya. Agama hakikatnya nasihat. Ya, jadi kita ini masuk agama Islam. Di dalam agama Islam itu isinya kebanyakan nasihat. Agar apa? Karena orang kalau dalam satu minggu, sumamanya dia ngaji dalam satu minggu 2 kali, ternyata dilolos sekali, rugi dia. Karena biasanya manusia, terutama orang yang dia, kalau dia berpecis habis dengar nasihat, benernya berbeda sama yang kemarin. Ya, berbeda. Begitu dengerin nasihat, ada yang masuk dalam hatinya, iya nyesel banget. Di rumah dilakukan itu ibadah yang diajari. Paling 2 hari, besok lupa lagi kan? Lupa lagi, gitu. Dengerin nasihat lagi, semangat lagi, kan begitu. Gitu. Makanya orang kalau nggak mendengarkan nasihat dalam 1 minggu lolos, ya udah. Ya. Makanya disebut agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Nah di sini adalah benar dan dalam beramal. Wal birru naw'ani, silatun wa ma'rufun. Kalimat birru itu ada 2 macam, ada yang silatun, ada hubungan, wa ma'rufun, dan ada lagi disebut ma'ruf, kebaikan. Jadi kata-kata bir itu kan suatu perbuatan yang istimewa. Sesuai dengan Al-Quran ada tuh ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan suatu kebaikan birra sehingga kamu usahakan, kamu keluarkan, kamu dekatkan dan makan sesuatu yang paling kamu cintai. Kira-kira dalam kehidupan kita yang paling kita suka apa? Duit. Terus terangnya duit yang orang paling sayang, sehingga berani mengorbankan dirinya demi duit. Sehingga kalau kita berani mengorbankan, menginfakkan sebagian harta kita, baru kita mencapai kepada kalimat bir tadi. Bir ini bukan bir bahasa ini, atau pada bir minuman. Bir itu kebaikan, gitu ya. Ya. Jadi nah birru itu ada 2, ada silatun, ada ma'rufun. Ya. Fasilatu, yang namanya silah itu yang ada hubungannya apa? Tabarru'un bibazil mal, bersedekah karena Allah dengan mendermakan harta, bil jihadi, di dalam beberapa arah tempat, al-mahmudati, yang dipuji atau yang terpuji, bil ghairi iwadin matlub, dengan tidak mengharap pengganti yang dituntut. Itu namanya silah. Jadi yang namanya silah itu suatu kebaikan dengan cara kita sedekah, keluarkan harta di tempat mana saja. Yang penting tempat itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia, tapi tidak ada tuntutan untuk mendapat penggantian dari orang yang muji. Boleh kita minta diganti oleh Allah, kesedekah.
Manusia nggak perlu puji, saya nggak perlu balasan dari manusia. Tapi kalau niat Allah yang balas boleh. Sedekah mudah-mudahan Allah ganti boleh. Jangan mudah-mudahan diganti sama Pak Haji ini, itu nggak boleh. Itu namanya kuat manusia ya. Ya gitu. Sebab setiap penggantian yang hakikat benar adalah dari Allah. Jadi disinilah sebut kalau yang mana silah itu hubungan sedekah yang paling dicintai Allah yang ada hubungannya, yang namanya sedekah. Kalau sedekah itu kan ada nggak hubungannya? Ya ada dong. Ya. Antara manusia-manusia yang tadinya kelihatannya enggak, tapi ini mah kita, karena kita sering sedekah, kita sering duit, cinta enggak lama-lama. Cinta. Ya. Ada semuanya tentang kaki nih, kelihatannya melengos aja. Ya, melengosmu. Kita bawain aja, sumpah mesuri, kita bawain semua. Satu kali tupat kita bawain lama-lama gimana? Ngomong gini, tuh tetangga baik banget, berani murah. Itu kan namanya sedekah, sila namanya, ada hubungan. Coba kalau nggak pernah bagi, ya itu sedekah. Namanya sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dasarnya bahwa sedekah itu kita keluarkan di tempat-tempat yang terpuji itu? Tujuannya tidak ada pengganti dari yang kita berikan. Ada dasar hadis Nabi. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Dijadikan semua hati di atas mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Wa bughdi man asaa ilaiha. Dan dijadikan hati itu membenci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu emang udah begitu. Hati ini selalu tuh condong suka cinta kepada orang yang berbuat baik. Tapi kalau orang nggak berbuat baik, hati udah gimana kira-kira? Tangga jahat banget gimana sih gitu? Ya. Tapi kalau dia baik, hati kita bahkan ada yang selalu didoain. Dia nggak bisa membantu apa-apa, tapi kebaikan itu banyak mungkin. Ya, yang dia bisa kalau disembahyang, dia baca Yasin, disebut namanya, didoain. Mudah-mudahan Allah kuatkan imannya, Islamnya, Allah berkahkan rezekinya. Hanya itu aja. Kenapa? Orang itu baik. Makanya ada tuh, ya, wiridnya bacanya gini, Al-Fatihah. Gitu ya. Anallah yunawwiru qulubana wa qawalibana. Ada tulisan itu, wa man ahsana ilaina wa man ahabbana. Ya, ada ya. Jadi mudah-mudahan dengan Fatihah Allah berikan rezeki segala macam kebaikan, husnul khitam dan sebagainya kepada orang-orang yang mencintai saya dan yang berbuat baik kepada saya. Sirrul Fatihah. Walaupun tidak disebut, apalagi sudah disebut namanya. Kenapa? Orang itu berbuat baik. Pasti kita pun akan ingat. Hadirin sekalian, ini cerita yang terjadi, ya, benar-benar. Saya waktu berangkat haji kan diongkosin, makanya haji kosasi. Ya, kita namanya ada sanusi seroba, jadi haji ongkos orang kasih. Itu waktu saya lagi habis berangkatin, habis baca doa, ada teman mau berangkat haji, saya baca doa. Begitu nggak lama, begitu kita baca doa, diazanin, saya minggir, air mata saya keluar. Karena teman yang berangkat dalam hati juga, gue kapan ya doain orang mulu. Harapan duit kagak ada, dari mana gajinya? Ya gitu, dia nangis. Saya lagi di pinggir-pinggir nangis, apalagi teman udah mau berangkat atau labbaik Allahumma labbaik, air mata saya makin keluar. Ya Allah, kayaknya enggak, gue pengen banget ada wajib ngeketin saya. Apa Ustaz nangis karena teman yang berangkat. Ya di samping itu cuman hati saya kapan gue bisa pergi haji.
langsung ya, kan mau haji mau tahun besok. Saya kira main-main kali tahun besok. Doain aja. Insya Allah Pak, saya doain. Sore dia datang ke rumah. Waalaikumsalam, ada apa aja? Enggak, yang saya janjiin tadi ini Ustaz duitnya. Gitu. Waktu itu kan haji setorannya cuma 8,5 juta. 98 ya. Untuk tahun 90 itu udah naik 20 juta loh. Dolar udah naik ya. Saya haji paling murah berarti. Masih 9 jutaan ya gitu. Langsung dia kita mau pegang, apa serahin saya lagi nanti pada waktu penyetoran saya bilang kalau saya pegang habis ya duit. Mendingan Pak Haji aja kalau gitu saya taruh di bank ya. Begitu udah mulai ada pengumuman penyetoran haji, datang hari baik duit 9 juta. Ini Ustaz nanti kurang berangkat itu. Alhamdulillah sama izin Allah dapat. Akhirnya singkatnya berangkatlah. Begitu sampai mendarat di Jeddah, yang terbayang dalam diri kita adalah Wah Haji yang ngasih saya duit. Begitu kita sampai turun di pesawat, lihat inilah Jeddah. Nangisnya apa? Ingatnya ngasih duit. Kenapa? Kalau bukan wasilah dia, apa mungkin saya sampai di sini? Bagaimana kita doainnya tuh dia? Oh, dan ya Allah kita doain mau kata, mudah-mudahan duitnya banyakkan lagi, besok kamu lagi ya. Kan begitu ya. Terus sampai di Mekah begitu lagi, begitu lihat Ka'bah. Kata Nabi, hati selalu dijadikan oleh Allah mencintai orang yang berbuat baik dan selalu benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu hati nggak bisa dibohongi. Walaupun kalau ketemu dia senyum-senyum, tapi hatinya gimana? Kesel. Ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mari kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.